Astaga, KDM harus tahu. Ternyata di aliran hilir Kali Gabus terdapat gorong-gorong berukuran sempit bekas pembangunan proyek tol. Akankah gorong-gorong sempit ini dibongkar total atau diangkat supaya air bisa mengalir lancar ke hilirnya? Pasca kedatangan KDM ke Kali Gabus, beberapa jembatan akan dilakukan pembongkaran total dan hanya disisakan satu jembatan yang nantinya akan dibuat melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lapina Moto. Nah, kali ini kita berada di Kali Gabus lagi ya, pasca kedatangan KDM guys. Tinjau lokasi banjir di Kali Gabus ya. Ini banjirnya akibat Kali Gabusnya meluap guys. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya, di sisi kanan kemarin aman ya, tidak ada air yang meluap ke sisi jalan, di mana di sini sudah dipancangkan tiang sipil dari sisi depan gerbang tol Gabus sampai ke hulunya yang ada di pintu air Kali Gabus. Nah, tetapi untuk yang di sisi kiri kali ya, memang terlihat saat ini belum dilakukan pemancangan tiang sipil ya di tepi Kali Gabus ya, makanya air dari Kali Gabus ini meluap ke sisi kiri. Itu ada beberapa rumah di sana yang terendam akibat banjir meluapnya Kali Gabus. Nah, selain di sisi kiri Kali Gabus yang terdampak banjir, nah di rumah warga yang ada di sana guys, di seberang jalan juga terendam banjir juga ya. Beberapa rumah terendam itu. Nah, karena gorong-gorong yang ada di bawah sini guys nih ya. Kita lihat dulu gorong-gorongnya ya. Nah, jadi di sana ada gorong-gorong ya. Itu posisi gorong-gorongnya memang berada di paling bawah sipil ya. Itu sejajar dengan permukaan air Kali Gabus saat ini. Nah, ketika air Kali Gabus ini debitnya meningkat hingga menutupi gorong-gorong guys ya, bagian gorong-gorongnya terendam air, secara otomatis berbalik ke saluran yang ada di gorong-gorong hingga ke saluran air yang ada di sana tuh ya, di perkampungan warga di Kampung Gabus Srijaya guys. Beberapa rumah sempat terendam, tapi alhamdulillah saat ini sudah surut dan kering ya. Nah, ketika KDM sidak kemarin guys, itu nantinya akan ada rencana pembongkaran jembatan ya, pembongkaran jembatan di atas Kali Gabus. Beberapa jembatan rendah akan dibongkar total guys ya, termasuk diantaranya yang ada di sini ya, depan sekolahan swasta, dan yang paling ujung di sana itu di depan SMKN 1 Tambun Utara juga infonya akan dibongkar. Nah, ini jembatan akses ke perkampungan warga di Kampung Gabus Srijaya ya. Ini juga nantinya akan dibongkar jembatannya dan akan diganti dengan konstruksi jembatan melengkung ya. Jembatan melengkung seperti yang bisa kita lihat saat ini, akibat dari Kali Gabus debit air meningkat hingga meluap, itu menyisakan sampah yang tersangkut di area jembatan guys ya. Seperti yang di sana tuh ya. Di sini juga terlihat ada penyempitan lebar Kali Gabus ya, jalan airnya menyempit guys. Nah, jalan airnya menyempit di sini, kita bisa lihat ya lebar dari Kali Gabus. Nah, hanya sekitar 5 meter ya, perkiraan guys, 5 meter. Nah, memang di sisi kiri dan kanannya juga lebar ya, cuma agak curam. Nanti kita akan lihat apakah aliran Kali Gabus di area ini akan dilebarkan kembali saat jembatannya dibongkar ya. Karena kalau kita ke arah hulu Kali Gabus yang ada di sana, ini lebar guys ya. Ini lebar, jalan airnya lebar ya. Nah, di sini juga lebih dari 5 meter lebarnya guys. Buang kemana lagi?
Terus karena hujan terus itu ya kan. Oke, kita coba cek ya ke arah Hulu Kali Gabus. Memang netizen yang komen itu guys, menanggapi terkait banjir yang ada di Kali Gabus. Menurut netizen, banjir yang ada di Kali Gabus kali ini dampaknya lebih kecil ya dibanding sebelum dinormalisasi Kali Gabusnya. Itu sebelum dinormalisasi banjir di Kali Gabus hingga merendam jalan yang ada di sana ya. Padahal ini jurangnya tinggi ya Kali Gabus ya. Tetapi banjir saat ini setelah Kali Gabus dinormalisasi itu jalannya tidak terendam guys, jalan Kali Gabus dari hulu sampai ke hilir ya. Nah, salah satu penyebab Kali Gabus banjir atau meluap ya, itu karena Kali Cibel ya. Hilir dari Kali Gabus, Kali Cibel meluap. Nah, air dari Kali Cibel berbalik ke Kali Gabus guys. Jadi dari hilir berbalik ke hulu air dari Kali Cibel ya. Kali-kali kecil yang hilirnya itu di Kali Cibel banyak yang banjir, yang meluap guys, akibat Kali Cibelnya meluap. Nah, makanya kemarin ketika Pak Wapres sidak ya meninjau area yang terdampak banjir di Kampung Gabus, Desa Sri Mukti, itu didampingi juga sama Pak PLT Bupati Bekasi, Pak Dr. Asep. Pak Asep menjelaskan penyebab Kali Gabus ataupun Kampung Gabus banjir itu karena Kali Cibel dangkal, belum dipancangkan turap ya. Sebagian belum dipancang turap. Nah, makanya nanti akan ada normalisasi di Kali Cibel ya. Lumpurnya akan dikeruk, sedimennya akan dikeruk, dipancangkan sipil. Nah, supaya banjir di kemudian hari itu bisa dicegah ya. Nah, ini ketika banjir kemarin di Kali Gabus ya, ini jembatannya terendam guys, hingga tidak terlihat jembatannya ya. Tapi saat ini sudah surut alhamdulillah. Nah, tetapi sepertinya jembatannya agak miring ya. Jembatannya agak miring. Infonya sih nanti juga mau dibongkar nih jembatan yang ada di sini ya. Agak berbahaya juga guys ya, ada keretakan di sana ya. Tuh, ada keretakan. Ini rawan amblas jembatannya ya. Walaupun di hulu Kali Gabus itu ya, di kali irigasi Desa Satria Mekar sedang dinormalisasi ya, sampai hari ini juga masih ada pengerjaan pengerukan ya yang dikerjakan oleh developer perumahan setempat ya, dan juga oleh aparatur desa, dibantu warga sekitar secara swadaya. Ada ular guys. Ular apa itu? Ular kobra. Ularnya pada berkeliaran ya pasca banjir di situ. Ularnya. Ketika normalisasi Kali Gabus beberapa waktu yang lalu memang sudah ada beberapa jembatan rendah yang dibongkar ya. Nah, namun tidak semuanya dibongkar ya, disisakan karena jembatan-jembatan tersebut akses bagi warga ya yang ada di Kampung Gabus.
air sudah mengalir lancar kembali ya, tanpa terhambat saat ini guys. Debit air sudah normal kembali di Kali Gabus. Nah, kemarin yang terdampak banjir cukup parah ada di Desa Sri Amur dan juga Desa Sri Mukti ya. Itu aliran dari Kali PJT atau Kali Unit. Nah, di mana itu banjirnya akibat meluapnya Kali Cibel guys. Kali Cibel meluap masuk ke Kali PJT ya airnya, hingga Kali PJT-nya itu meluap ke pemukiman warga yang ada di Desa Sri Mukti dan juga Desa Sri Amur ya, di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, guys, saat ini kita sedang berada di hilir dari Kali Gabus. Ya, ini aliran dari Kali Sepak. Nah, ternyata di hilir Kali Sepak, guys ya. Oh, tidak. Ternyata di sini ada seperti bangunan gorong-gorong ya di aliran Kali Sepak, guys. Ini ada beberapa bagian gorong-gorong nih ya. Paling pinggir, paling sisi kiri ada satu. Ini bagian tengahnya. Nah, ini paling sisi kanan ya. Jadi ada 3 gorong-gorong, guys, di aliran Kali Sepak, guys. Kita bisa lihat di sekitar gorong-gorong, yaitu bagian bawah ada sampah yang tersangkut nih ya. Ini sisa banjir kemarin, guys ya. Di sini juga tuh ya, sampah tersangkut di area gorong-gorong. Nah, menurut warga, guys ya, menurut warga yang ada di Kampung Gabus yang tadi juga sempat kita tanya-tanya ya. Ini juga jadi penyebab ya, aliran air dari Kali Gabus itu tidak mengalir lancar, guys. Di sini terjadi penyumbatan ya, karena ada gorong-gorong di aliran Kali Sepak, yang mana Kali Sepak ini merupakan hilir dari Kali Gabus, guys. Nah, informasi yang kita terima, ini gorong-gorong ini adalah sisa dari proyek pembangunan jalan tol yang ada di atas sana, guys. Jadi untuk melangsir barang-barang atau material proyek pembangunan tol ya. Tetapi karena sekarang proyeknya sudah selesai ya, pembangunan tolnya sudah selesai. Nah, tetapi bangunan gorong-gorong ini dibiarkan ya di aliran dari Kali Sepak ya, tidak diangkat ataupun dibongkar kembali, guys. Nah, padahal kalau kita lihat di sini ya, nah ini aliran Kali Sepak di sini lebar ya, di sini lebar. Nah, tetapi untuk sisi kanannya buntu seperti ini, guys ya, buntu seperti ini. Nah, ini hanya tumpukan tanah ya, sudah daratan. Nah, ternyata Kali Sepaknya berbelok ke sana, apa karena ada gorong-gorong ini ya. Nah, jadinya berbelok ke kiri, sedangkan yang kanannya di sini kalau kita lihat situ masih aliran, tetapi ke sini ini daratan, guys ya, daratan tuh. Jadi menyempit ya aliran dari Kali Sepak, guys ya. Di sini juga gorong-gorongnya seperti amblas ya. Nah, walaupun saat ini terlihat air mengalir lancar ya ke hilir ya, melewati gorong-gorong yang ada di aliran Kali Sepak. Kalau di sini ada 2 tuh ya. Nah, di sana itu sudah ditimbun tanah kembali ya. Nah, harusnya Kali Sepaknya di area hilir selebar ini, guys. Nih dari sini sampai sana lebar ya. Tetapi ada penyempitannya di sini ya, karena keberadaan dari gorong-gorong yang ada di aliran Kali Sepak hilir, yang mana Kali Sepak ini hilir dari Kali Gabus, guys. Nanti kita akan lihat kondisi dari pantauan udara ya, kondisinya seperti apa hilir dari Kali Sepak. Sampah sisa banjir kemarin ini ya, menumpuk di sekitar gorong-gorong di aliran dari Kali Sepak. Aliran dari Kali Sepak ya, Kali Sepak ini hilir dari Kali Gabus. Kali Sepak mengalir ke hilirnya di Kali Cibel. Baru dari Kali Cibel itu mengalir ke laut, guys. Nah, ini ada saluran air di sini ya ternyata ya. Nah, saluran air juga di sini penuh sampah ya, sampah yang terbawa arus banjir, guys. Mampatnya di sini tuh ya.
Nah, di sana juga ada perumahan ya, ternyata ada pemukiman. Di sana juga terdampak banjir akibat meluapnya Kali Sepak ya. Sekarang sudah surut ya. Pintu air yang kiri sangat deras sekali guys ya. Oh, seperti air terjun ya, yang jatuh ke aliran sungai guys. Saking derasnya ini aliran dari kali irigasi tanggul yang ada di Desa Satria Mekar. Ini untuk pintu air yang kedua ya, pintu air tengah. Air masih mengalir walaupun tidak terlalu deras ya, itu seperti kocoran air terjun Niagara guys. Keren ya. Nah, ini pintu air yang ketiga paling kanan. Sama ya, mengalirkan air cukup deras sekali ya. Nah, jadi kondisi saat ini Kali Gabus normal ya, debit air normal. Debit air normal. Walaupun dari ketiga sisi pintu air dibuka semua tuh ya pintu airnya. Biasanya yang paling kiri itu ditutup. Tapi karena di sana sudah dilakukan normalisasi kali irigasi Desa Satria Mekar, nah makanya sekarang dibuka dan mengalirkan air sangat deras sekali ya. Nah, memang ini ketiga gorong-gorong atau pintu air ini guys, ukurannya kecil sekali ya, sangat kecil sekali guys ya. Sehingga air yang dari hulu itu dari kali irigasi tanggul yang mengalir ke Kali Gabus ya, itu sempat terhambat guys kemarin ketika banjir ya. Makanya perumahan yang ada di sana, di perumahan Pilea Gading Harapan 2 ya, PGH 2, dan juga perumahan yang ada di sana lagi tuh, perumahan SMR, itu terendam banjir karena kali irigasi tanggulnya meluap ya. Nah, sebagian juga mengalir ke pintu air Kali Gabus. Ini saluran talang ya, saluran talang dari kali irigasi tanggul Desa Satria Mekar dan juga Desa Satria Jaya mengalir ke pintu air Kali Gabus. Di sana semakin parah tuh ya, titik tebing pintu air yang bocor guys. Coba nanti kita perjelas ya. Wah, semakin deras sekali ya itu. Ada tebing dari pintu air ya, itu bocor guys. Karena betonnya itu seperti amblas ya. Ini kalau dibiarkan terus ya, nanti di sana bisa longsor tuh, bisa ambrol beton bangunan pintu airnya ya. Harus segera diatasi nih. Nah, kemarin itu di area sekitar jembatan ini ya, gorong-gorong pintu air juga sudah dilakukan pengukuran guys oleh pihak SDA ya. Kita belum mendapat informasi rencana kedepannya ini mau diapakan.
apakah dibesarkan kembali ya gorong-gorong pintu air Kali Gabus ya, supaya air yang dari hulu itu dari kali irigasi yang ada di sisi kiri jalan dan juga di sisi kanan jalan itu bisa mengalir lebih lancar ke aliran dari Kali Gabus ya. Nanti kita akan update kembali informasinya guys. Nah ini kali yang berasal dari kali irigasi PJT ya, yang ada di sana guys, itu desa Sri Amur dan juga desa Sri Mukti ya, dimana di sana juga cukup parah daerahnya terdampak oleh banjir ya, akibat meluapnya kali Cibel lalu memenuhi aliran dari kali PJT atau kali unit guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini ya, tetap pantau terus channel Lapina Moto untuk update terbaru Kali Gabus. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.